kedatangan Bang Rian Sianturi. Jadi kami akan membahas mengatasi untuk cek cek dengar cek. Ya, kedengeran bro. Oke. Lost connection kayaknya bang. Halo? Ya, kemungkinan lost connection atau mikrofonnya mesti di unmuted dulu. Ya, cek. Ya. Ya. Jadi kita akan membahas mengenai menjaga kualitas toko online di masa pandemi. Jadi untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bang Rian Sianturi. Oke, thank you Bang Uzia. Salam kenal buat teman-teman yang ada di sini. Saya nama lengkapnya Febrian Markovan Lewis Sianturi. Bisa dipanggil Rian. Sekarang saya sedang bekerja di salah satu marketplace e-commerce Lazada Indonesia sebagai Head of Community Development-nya untuk Lazada Indonesia. Selain daripada itu, saya juga ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan. Saya ada jualan sambal juga sama rendang via online gitu ya. Namanya Dorsata Kitchen, bisa dilihat di Instagramnya atau di e-commerce. Selain daripada itu juga co-founder untuk salah satu TK yang ada di Medan kebetulan, namanya Little Star Medan. Dan saya juga lagi jalanin usaha lah kecil-kecilan sebagai agen asuransi Prudential. Lumayan cukup sibuk juga karena baru dapat baby satu anak kecil yang sangat lucu, jadi lagi belajar menjadi seorang ayah juga gitu. Perkenalannya mungkin segitu dulu, Bang Haris, Bang Uzia. Saya lempar lagi kepada host. Oke bang. Halo? Ya, silakan Bung Blessing. Halo bang? Ya, kedengeran Bless. Oke. Makasih bang atas perkenalannya. Mungkin usia lagi lost connection juga bang. Mungkin pertanyaan dari aku sendiri bang mau nanya. Ini kan di dalam masa pandemi ini kan toko online juga masih bingung dalam mencari untuk cara untuk menghindari eh, risiko-risiko ketika barang-barang yang mereka jual itu terjadi penularan. Nah, bagaimana sih Bang cara-caranya untuk toko online bisa menghindari risiko seperti itu Bang? Oh, oke. Mungkin sebelum menjawab ke arah situ, supaya kita konteksnya dapat, ini kan teman-teman kalau tadi sebelum live streaming ini, saya tanya sama Blessing, sama Uzia, background-nya ada yang udah pengusaha, ada yang dari mahasiswa-mahasiswa juga yang berminat untuk membuka usaha atau bahkan sudah mulai-mulai coba-coba usaha gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen melihat di era pandemi COVID-19 seperti ini dan punya kekhawatiran sebagai seorang yang lagi pengen buka usaha gitu ya, atau yang udah mulai buka usaha, gue khawatir nih barang gue jangan-jangan kena virus nih. Gue takut kalau misalnya orang kena COVID gara-gara make barang gue gitu lah ya. Tapi yang perlu disadarin adalah yang pertama, COVID-19 ini benar-benar satu barang yang baru untuk seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Jadi, belum ada ilmu pastinya yang dipatenkan oleh siapapun terkait dengan COVID-19. Sejauh ini hanya studi-studi saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen balik ke pertanyaan gimana sih supaya barang gua uh, terhindar dari transmission lah ya, penularan COVID-19 yang melalui barang yang gue jual. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya kita mesti tahu dulu nih, COVID-19 itu tuh virus yang semacam apa sih penularannya gitu kan ya. Dan
saya sangat cukup yakin teman-teman sudah sangat update dengan apa yang ada di Indonesia, apalagi berita COVID setiap hari gitu ya. Bagaimana penularan gitu kan ya. Kalau misalnya sejauh ini kan kita penularannya baru 2, baru lewat droplets, dan beberapa waktu lalu ada, pasti teman-teman juga banyak yang ngelihat ada apa namanya, satu eksperimen yang dilakukan oleh orang Jepang, if I'm not mistaken, bagaimana bukan hanya droplets, tapi juga ada yang namanya micro droplets, gitu ya. Itu yang pertama penularannya. Yang kedua, melalui surface permukaan. Nah, ini yang mungkin terkait dengan yang tadi Blessing bilang. Kalau misalnya ada virus yang nempel ke permukaan, dan permukaan itu adalah barang jualan gua takut nih. Nah, kalau misalnya ditanya menghindari seperti apa, sejauh ini balik lagi ke statement awal saya, belum ada ilmu pasti. Tapi kalau misalnya saya lagi ngobrol sama teman-teman seller yang saya kenal di tempat saya bekerja, kebetulan saya kan megang community Lazada Indonesia, mereka melakukan banyak-banyak hal preventif. Sesimpel aturan PSBB sekarang yang diterapkan di beberapa kota, mereka terapkan di toko mereka masing-masing. Misal, mereka sekarang membagi waktu kerja dari karyawannya. Kalau misalnya ada salah satu owner toko X punya 10 karyawan sebelum masa pandemi, sekarang 10 karyawannya ini mereka bagi menjadi 2 shift, gitu kan ya, untuk menghindari terlalu banyaknya orang dalam satu ruangan. Jadi mereka bagi 2 shift pekerjaan tuh, jam 8 sampai jam 12, kemudian nanti diganti dari jam 12 sampai jam 5. Biasanya begitu. Terus masker jangan lupa, walaupun sebenarnya banyak yang bilang masker itu kalau misalnya apa namanya bukan N95 itu masih banyak percentage kemungkinan bisa tertular. Tapi paling tidak itu menurunkan resiko gitu. Jadi eh, kalau misalnya balik ke pertanyaan bagaimana memastikan, sejauh ini belum ada Blaze yang benar-benar bisa memastikan bahwa produk kita itu tidak terjangkit oleh virus COVID-19. Aku sambil buka charger ya, soalnya ternyata sudah 7%. Gitu. Nah, tapi apa yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir. Kayak misalnya kalau yang kami lakukan ya di Dorsata Kitchen, ketika kami mengirim produk kami, aku lagi nggak bawa sih ya. Di sini aku bisa kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Nanti aku bisa share mungkin ada fotonya. Jadi produk yang kami kirimkan melalui online ataupun melalui instant delivery kayak misalnya Gojek atau Grab, itu produknya itu misalnya ini kita bungkus dengan plastik dan di luarnya kita kasih apa ya istilahnya ya, pemanis, gimmick. Kita kasih alkohol swab dan dikasih kayak apa ya, kartu terima kasih. Jadi misalnya nih, Blessing beli sambal dari Dorsata, itu nanti bakalan dikirimkan barang nyampe di rumah Blessing, terbungkus rapi, di luarnya ada kartu ucapan yang kata-katanya kurang lebih adalah terima kasih Blessing sudah beli di toko kami. Kami sediakan alkohol swab, silakan sebelum dibuka mungkin bisa dielap dulu paketnya gitu. Jadi yang hanya bisa dilakukan oleh kita sejauh ini adalah meminimalisir, kita tidak bisa memastikan 100%. Begitu sih. Pasti kan toko online sendiri bang eh, ingin apalah ya bang ya ingin terjamin kualitas barangnya. Nah, bagaimana sih bang untuk cara untuk toko online tersebut bisa menjamin kualitas barangnya terhadap konsumen itu gimana bang caranya? Nah, kalau misalnya Apa kita nih? lihat yang dari segi menjaga kualitas gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman mesti, aku sambil cari colokan ya, nggak apa-apa ya. Nah ini teman-teman mesti tahu Iya bang, nggak apa-apa. apa yang disebut dengan toko online. Kadang-kadang suka kita di Indonesia ini masih suka sulit membedakan antara yang disebut dengan pasar atau sekarang itu karenanya dibilangnya marketplace dan toko online gitu ya. Jadi misalnya nih ya, yang disebut dengan pasar atau marketplace itu adalah Lazada.
Tapi toko online adalah misalnya nih Mangasi Bae gitu kan ya, produknya Bang Aden nih salah satu yang sekarang hadir. Dia buka toko di pasar yang namanya Lazada. Nah, inilah yang disebut dengan toko online gitu. Jadi sebenarnya yang bisa memastikan bahwa produknya itu terjamin adalah si pemilik dari toko online ini, dari Mangasi Bae, bukan dari pasarnya, marketplace. Pasar bisa membantu dengan mengeluarkan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang harus diwajibkan kepada si pemilik toko online. Tapi yang menjaga kualitas dari produknya sendiri itu adalah pemilik toko online. Nah, balik lagi, kalau misalnya ke pertanyaan bagaimana sih cara menjaga kualitas barang, ini sangat simpel. Mesti sangat dibedakan. Aku sambil cari colokan ya, soalnya 5%. Ngeri tiba-tiba mati nih. Bentar ya, aku sambil cari colokan dulu. Bentar ya, maaf ya. Ini kenapa? Ini sini, tapi dia nggak nyala. Nah, nyala. Oke. Siap. Balik ya ke pertanyaan tadi. Bagaimana menjaga kualitas? Berarti kalau saya ambil kasus nih, toko saya Dorsata Kitchen atau tokonya Bang Aden gitu ya, Mangasi Bae. Bagaimana cara menjaga kualitas? Ini sebenarnya kita sebagai mahasiswa yang pengen buka usaha atau si pengusaha yang sekarang sudah mulai usahanya harus membedakan dua hal gitu ya. Yang pertama itu caranya apa ya? Saya bilangnya orde baru kali ya. Orde yang lama gitu ya, cara lama. Itu banyak orang yang zaman dulu pengennya itu benar-benar gue punya bisnis plan yang sangat baik. Habis itu gue harus melakukan riset yang sangat baik juga dan melakukannya selama 1 tahun misalnya. Baru habis itu dilakukanlah marketing terhadap produk tersebut. Nah, sekarang yang cara semacam itu sudah kita bisa bilangnya apa ya, obsolete, yang sudah kuno gitu ya. Karena kenapa? Karena sekarang yang paling benar adalah kalau misalnya kita sering baca-baca artikel atau testimoni, salah satu yang sangat sering dilakukan sekarang adalah yang namanya Lean Startup. Kalau teman-teman udah pernah dengar namanya Lean Startup, bagus, teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya. Tapi Lean Startup ini, Lean itu artinya apa ya Lean? Kecil gitu ya, rendah, tipis, nggak banyak menghabiskan uang. Jadi startup yang nggak banyak menghabiskan uang dan sangat cepat. Jadi bagaimana menjamin kualitas barang kita? Si pengusaha ini atau si orang yang pengen membuka usaha ini harus melakukan trial dan error dengan cepat. Jadi kalau misalnya produknya saya nih sambel gitu kan ya, saya harus menjual produk saya ini dengan cepat. Tapi saya harus tahu bahwa ketika startup dilakukan oleh saya, menurut studi Harvard, startup itu pasti akan gagal 75% kemungkinan gagalnya. Jadi jangan khawatir dan jangan langsung kepedean bilang, oh gue bakalan berhasil. Enggak. Lu bakal gagal, itu udah pasti. Itu orang Harvard aja bilang kok 75% kemungkinan orang startup itu pasti gagal. Nah, apa yang harus dilakukan? Si orang ini harus mempersiapkan dirinya untuk gagal dengan cepat. Menyadari kegagalan dengan cepat dan melakukan riset dengan cepat. Jadi jawabannya adalah menjaga kualitas barang harus melakukan trial dan error terhadap barang itu dan melakukan riset dengan speed yang sangat cepat. Gitu, Bless. Semoga menjawab. Dan juga kan Bang, pelanggan tetap dari toko online itu kan pasti ada Bang. Nah, apa yang dilakukan dari toko online tersebut agar pelanggan-pelanggannya bisa membeli barang-barang yang ada di toko online tersebut Bang selama pandemi ini? Bagaimana Bang? Apa yang dilakukan? Aku ngambil 2 poin kali ya untuk menjawab pertanyaan Blessing. Menjaga agar pelanggan terus membeli. Yang pertama adalah promosi. Itu paling penting. Jadi ketika kita pengen sukses jualan online, kita harus bisa menganalogikan toko kita yang online tersebut sebagai toko offline.
Ini nggak boleh dilupain oleh seluruh penjual online. Kenapa? Karena sebenarnya basicnya sangat-sangat sama. Dan supaya kita sebagai pelaku bisnis online bisa mengerti, kita harus menganalogikan sebagai bisnis offline. Promosi itu sangat penting dilakukan oleh bisnis offline. Seperti yang kita biasa tahu, kalau misalnya ada suatu mall, gue nggak tahu mall di Purwokerto apa ya namanya, Blaise ya. Kalau di Jakarta misalnya Taman Anggrek gitu kan ya, mall Taman Anggrek. Ketika si mall Taman Anggrek, si pemilik pasar ini pengen meyakinkan bahwa customer-customer tetap beli barang-barang yang dijual oleh Taman Anggrek dong gitu kan. Taman Anggrek harus melakukan promosi. Promosinya banyak banget. Bisa yang kayak apa namanya? Diskon besar-besaran lebaran atau diskon apa namanya? Cuci gudang akhir tahun. Nah, promosi sangat penting banget untuk menjaga pelanggan tetap ada di toko kita, terus beli di toko kita. Tapi promosi aja nggak cukup. Masuk ke hal yang kedua. Hal yang kedua adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini penting banget dilakukan oleh seluruh pelaku bisnis, baik online maupun offline, di zaman pandemik COVID-19 semacam ini. Kenapa adaptasi? Karena begini, sangat banyak pelaku usaha zaman sekarang yang akhirnya gulung tikar. Apapun pasti ada gulung tikarnya gitu ya, kecuali ya mungkin sekarang bisnis rokok itu ya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba apa namanya harga sahamnya terjaga dengan baik lah gitu, karena mungkin banyak orang yang stres akhirnya banyak yang ngerokok mungkin ya. Tapi intinya setiap pelaku bisnis itu harus benar-benar adaptasi. Contoh, dulu orang banyak banget dengan gampangnya beli baju, kaos, ataupun apapun peralatan fashion dengan mudahnya di online shop. Tapi kita lihat beberapa waktu yang lalu berubah. Konsumsinya bukan ke arah beli fashion atau beli baju atau beli apapun, tapi beli masker. Beli masker yang sampai ada yang jualan berapa juta itu untuk masker yang sebenarnya harganya sebelum pandemik itu cuma 19.000 bahkan 15.000 satu kotak. Tapi intinya apa? Intinya pelaku usaha harus adaptasi. Kalau misalnya dia tidak bisa melihat kebutuhan saat ini, dia pasti gulung tikar. Kalau misalnya lu kekeh untuk menjual produk lu, misalnya baju yang sekarang nggak laku banget gitu kan ya, walaupun sebenarnya apa namanya demand permintaan untuk baju itu sejauh ini masih terjaga ya, tetapi tidak setinggi yang dulu banget. Kalau misalnya pengen kekeh di satu bisnis gitu ya, dan nggak bisa ngelihat permintaan, pasti gulung tikar. Mesti cari barang yang bisa dijual lainnya. Jadi kalau misalnya dulu sering lah ikut seminar-seminar dibilang begini, ada dua hal. Lu tuh pengen jadi pebisnis yang menjual apa yang lu suka, atau lu pengen menjadi pebisnis yang menjual apa yang orang lain suka. Nah, seharusnya idealnya bisa mengkombinasikan keduanya, tapi itu ideal. Kan dunia kita bukan dunia ideal ya. Jadi lebih baik seorang pebisnis itu bisa menangkap apa sih yang customer atau pasar inginkan saat ini dan mencoba mencari barang tersebut untuk dijual. Sehingga pelanggan bisa tetap beli barang-barangnya di tokonya kita. Gitu. Kurang lebih begitu Pak Blessing, semoga menjawab. Pasti kan tadi kan Abang bilang ngomong apa namanya antisipasi yang dilakukan yaitu gulung tikar ya Bang ya. Nah, selain itu Bang, ada nggak sih antisipasi yang harus dilakukan toko online agar usahanya itu tetap berjalan selama pandemi? Oke, kalau misalnya kita kita ini pertanyaannya sebenarnya sedikit sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan apa yang harus kita lakukan supaya pelanggan terus membeli di produk yang kita jual di era yang sekarang ini gitu kan ya. Kalau misalnya pertanyaan yang sekarang, apa antisipasinya? Sebenarnya jawabannya sama. Antisipasinya kita harus adaptasi dengan cepat gitu ya. Karena intinya itu di dalam bisnis kita harus tahu, bahkan bukan hanya di dalam bisnis, bahkan di perusahaan-perusahaan yang establishnya sudah sangat lama, perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi besar,
mereka itu manajemennya sudah mulai shifting pola pandang. Mereka sudah melihat bahwa bisnis yang perusahaan mereka jalani, apapun itu, mau itu tentang bank, mau itu asuransi, mau itu apapun, itu sekarang sudah mereka sudah melihat bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang dinamis. Jadi yang pertama mesti dilakukan adalah setiap pelaku usaha untuk mengantisipasi usahanya supaya tetap jalan ya, setiap pelaku usaha mereka harus tahu bahwa bisnis yang akan mereka jalani atau yang mereka sedang jalani ini adalah bisnis yang dinamis. Itu antisipasi nomor satu, Bles. Kalau misalnya mereka nggak sadar bahwa bisnis yang mereka jalani ini dinamis, lambat laun mereka pasti akan bangkrut atau mereka akan diam di situ saja. Karena ya kayak yang tadi kita obrolin, dalam jangka waktu kurang dari setengah tahun saja, sekarang kita sudah ada di new normal gitu ya. Banyak banget yang berubah. Banyak banget. Sekolah aja sekarang udah bisa lewat dari rumah. Sekolah negeri loh, bukan sekolah swasta gitu ya. Jadi benar-benar pemahaman diri itu penting kalau bisnis gua ini bakalan dinamis banget. Nah, ketika pemahaman itu sudah benar-benar dihayati di hati maupun di kepala, barulah si pelaku bisnis harus benar-benar melatih dirinya untuk beradaptasi. Karena kalau misalnya lu pengen jualan gitu-gitu doang, bisa. Tapi ya lu bakalan di situ doang atau lu bakal turun. Tapi kalau lu melatih diri lu untuk adaptasi, adaptasinya gini. Kalau misalnya macam dari gue ya, Dorsata, jualan sambel. Gue harus tahu nih, sambel gue sambel sambel yang gue jual ini diterima dengan baik oleh pasar atau enggak. Misalnya, kemarin jual sambel santan. Nah, enak, tapi menurut gue. Tapi menurut orang lain, menurut customer gue, belum tentu. Nah, kemampuan adaptasi itu sangat penting untuk mendeteksi bahwa, oh produk yang ini nggak bisa terlalu laku nih, gue mesti ganti lagi gitu. Nah, itu harus cepat. Gitu. Jadi benar-benar yang pertama harus ubah mindset bahwa bisnis gue ini adalah bisnis yang dinamis. Yang kedua, gue harus adaptasi. Gitu ya. Yang ketiga, harus inovasi. Ini penting banget. Setelah gue tahu caranya beradaptasi, gue harus dong memikirkan, oke, sambal santan gue nggak laku nih. Gue inovasi lagi deh, gue coba bikin deh sambal kelapa. Nah, pernah denger gak lu sambal kelapa gitu kan ya? Nah, oke, kita buat inovasi lagi, coba lagi gitu. Tapi harus dengan mindset yang tadi, harus siap gagal juga gitu. Jadi paling nggak 3 hal. Mindset harus diubah bahwa bisnis dinamis. Yang kedua, harus dilatih kemampuan adaptasinya. Sama yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan inovasi dengan cepat. Kata kuncinya adalah dengan cepat. Gitu. Kalau pelanggan kan Bang pasti melihat biaya pengiriman dan biaya yang lainnya. Nah, cara menentukannya itu gimana Bang? Supaya toko online itu dapat bersaing dengan toko-toko online lain. Karena kan di masa pandemi ini perekonomian para pelanggan juga lagi sulit-sulitnya nih Bang. Nah, gimana cara menentukan biayanya itu Bang? Satu jawaban. Harga-harganya. Hitung. Sudah, itu aja hitung. Tapi teman-teman jangan khawatir. Pasarnya Indonesia ini luas banget, gede banget. Dan teman-teman mesti sadar bahwa jualan online itu pasarnya bukan cuma orang-orang yang cari barang murah atau orang-orang yang cari ongkos kirim murah. Bukan. Segmentasi pasarnya itu sangat-sangat banyak. Kayak misalnya gue itu bisa beli barang yang lebih mahal dibandingkan, misalnya nih ya, kalau misalnya gue buka Lazada, gitu kan ya, cari masker hitam yang dipakai Aden, gitu kan ya. Ada tuh, misalnya 3 ribuan, tapi ada yang harga 7 ribuan. Tapi yang harga 3 ribuan, fotonya jelek. Yang harga 7 ribuan, fotonya lebih meyakinkan gue. Terus habis itu gue lihat juga, yang harga 3 ribuan, ulasannya baru 3 doang. Tapi yang 7 ribuan ulasannya udah sampai 137. Yang mana yang gue pengen beli? Yang 7 ribu. Kenapa? Karena 7 ribu sama 3 ribu bagi gue nggak terlalu signifikan. Jadi intinya adalah harus disadari dulu bahwa pasarnya di e-commerce
di marketplace itu sangat banyak segmentasinya. Ada yang cari barang murah, ada yang cari ongkos kirim gratis, ada yang cari barang berkualitas, ada yang cari ulasan banyak banget. Tapi memang suatu saat ketika mereka sudah sampai di level tertentu, mereka harus memikirkan pricing. Ketika mereka memikirkan pricing, pasti salah satu komponennya adalah ongkos kirim. Nah, bagaimana cara menentukan ongkos kirim? Hitung HPP lu berapa, gitu kan ya. Terus jangan lupa sebagai pengusaha, sebagai pemilik bisnis online, lu harus juga menyisihkan budget untuk yang namanya marketing budget, ya. Jadi lu jangan mau untungnya doang. Kenapa? Karena di toko online ini mata uang kita tuh bukan rupiah, bukan dolar, bukan. Mata uang kita itu adalah traffic, gitu ya. Jadi daripada lu punya, misalnya lu jualan ini, satu botol ini, gitu kan ya. Lu bisa jual, ini harga COGS-nya ya, HPP-nya misalnya Rp1.000. Lu jual dengan harga Rp2.000. Terjual nih, gitu. Tapi terjualnya cuman 2 botol. Walaupun lu punya margin 100%, akhirnya lu cuma dapat untung 2.000. Tapi ada satu pengusaha yang lain jual barang yang sama dengan HPP yang sama, tetap Rp1.000, tapi gue jualannya 1.100. Cuman gue dapat cuannya Rp100. Tapi toko gue rame. Yang datang trafficnya bisa 100.000 per hari. Yang untung yang mana? Menurut gue yang trafficnya lebih banyak. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya untuk menjawab apa yang harus dilakukan untuk menentukan biaya pengiriman, pasti hitung. Tapi supaya nggak misleading, supaya nggak salah persepsi, teman-teman juga harus tahu bahwa ongkos kirim hanyalah salah satu variabel yang harus dipikirkan oleh si pengusaha toko online. Gitu. Jadi jangan terpatok sama ongkos kirim, jangan. Malah banyak sekarang marketplace, ya walaupun bakar duitnya sudah mulai dikurangin, tapi masih banyak marketplace yang ngasih bantuan lah, subsidi kepada pemilik toko online untuk gratis ongkirnya dikasih berapa persen, ada gitu. Tapi jangan misleading hanya mikirin ongkos kirim, jangan. Gitu Pak Blessing. Apa sih promosi yang dilakukan toko online untuk menarik para pembeli? Promosi yang dilakukan toko online untuk menarik para pembeli. Ini macam-macam. Kalau misalnya di Lazada, itu para pemilik toko online dikasih fitur yang namanya voucher. Gitu kan ya. Ada yang namanya, ini aku akan nyebut beberapa istilah yang mungkin asing di telinga teman-teman. Tapi ini adalah fitur-fiturnya Lazada. Ada yang namanya voucher, ada yang namanya free shipping, ongkos kirim gitu kan ya. Ada yang namanya flexi combo, ada yang namanya sponsor search, banyak sekali. Itu kalau di Lazada. Kalau misalnya di Tokped, ada yang namanya iklan berbayar, gitu kan ya. Kalau di Shopee, ada yang namanya iklan berbayar juga, tapi dia dibagi beberapa tipe lagi. Nah, kalau misalnya ditanya promosi apa yang cocok, lu mesti bedain nih. Kalau di Shopee mainnya gimana, di Tokped mainnya gimana, di Marketplace mainnya gimana, di Instagram mainnya gimana, di Facebook Ads mainnya gimana. Ingat loh, toko online itu bukan cuma di Marketplace. Lu bisa jualan juga melalui Facebook, melalui Instagram, banyak banget. Nah, setiap marketplace, setiap pasar ini punya keunikan masing-masing. Kalau di Tokopedia itu, lu sebenarnya promosinya nggak usah yang gembar-gemboran, asal lu pakai iklan sama harga lu murah, seharusnya laku gitu kan ya. Shopee juga sedikit mirip dengan Tokopedia, gitu kan ya. Kasih harga yang murah, kasih iklan, laku. Lazada sedikit berbeda. Lu kasih harus beberapa promosi yang berbeda untuk bisa menarik pelanggan. Tapi jangan lupa lu harus kasih foto juga yang bagus. Gitu. Jadi benar-benar harus ngelihat pasarnya masing-masing nih, Bles. Untuk bisa tahu promosi yang tepat. Selain itu, selain masker atau mungkin hand sanitizer, nah, inovasi produk apa yang harus dilakukan toko online agar pelanggan-pelanggannya bisa membeli inovasi?
Mungkin aku ngelihatnya pertanyaan sebagai apa yang harus dilakukan oleh pembeli apa namanya untuk bisa dilakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu benar gak kayak gitu pertanyaannya ya? Iya. Nah, sebenarnya ini aku pengen share dikit. Ini yang tadi aku udah obrolin juga sih. Yang tadi aku bilang waktu kita belum mulai sesi bahwa sekarang banyak bisnismen yang lupa basicnya itu apa, gitu kan ya. Aku pengen share, nggak tahu ini kelihatan nggak ya? Kalau aku share gini, bentar. Aku bisa share screen nggak ya? Boleh Bang kirim lewat WA aku, nanti aku share. Oke, nggak gini. Kalau misalnya aku gini, harusnya kelihatan screen aku ya. Oh, kelihatan. Ntar Bang. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan Bang. Kelihatan ya. Ini adalah salah satu prinsip dasar yang dipakai oleh banyak pengusaha saat ini, bahkan dipakai oleh banyak perusahaan korporasi juga. Jadi yang paling penting di diagram ini adalah 3 hal. Kata-katanya yang buletan warna, aku agak bingung nih warna ini, warna biru kan ya. Yang besar ini learn, build, sama measure. Nah, ini penting banget dilakukan oleh semua pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Kata kuncinya adalah melakukan 3 hal ini dengan sangat cepat. Aku kasih contoh. Misalnya, Aden sekarang lagi jualan herbal, minuman herbal, gitu kan ya. Nah, Aden mulai dari idea, gitu kan ya. Gue pengen jualan nih barang herbal. Kayaknya soalnya menurut gue ini cukup laku dan pasarnya kayaknya banyak. Nah, karena orang-orang apa namanya kekurangan minuman herbal, gitu kan ya. Nah, habis itu setelah dia punya idea, dia harus buat produknya dulu, gitu kan ya. Dia buat produknya dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya lu cuma punya ide, lu nggak ngelakukan, lu nggak bakal sampai kapanpun lu nggak bakal jadi pengusaha gitu. Jadi lu harus membuat ide ini menjadi sesuatu hal yang tangible, menjadi sesuatu hal yang nyata. Makanya ini prosesnya disebut dengan build. Lu harus membangun produknya, gitu ya. Nah, produknya ini apakah harus benar-benar produk yang nyata, minuman apa Den namanya Den? Mangasi bae itu belum tentu gitu. Nah, ketika lu menemukan ide, lu bisa membuat produk yang lain. Inilah produk yang harus teman-teman ingat. Namanya MVP, Minimum Viable Product. Jadi produk dengan ongkos yang benar-benar minim banget. Kalau bisa 0 rupiah. Apa itu produknya? Produknya adalah survei. Itu salah satu produk paling minim cost gitu kan ya. Karena bentuk surveinya apa sih gitu kan ya yang bisa dianggap sebagai produk. Bentuk surveinya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya kita kembali ke idenya si Aden gitu kan, kayaknya gue pengen buat suatu minuman herbal karena kayaknya orang banyak banget peminatnya gitu kan ya. Produknya berbentuk survei. Surveinya simple. Misalnya, pertanyaan nomor 1, apakah Anda sehat saat ini? Ya atau tidak, gitu kan ya. Terus pertanyaan nomor 2, kalau misalnya jawaban Anda tidak, apakah Anda pengen minuman herbal, gitu kan. Nah, survei ini bisa dianggap suatu produk. Jadi Aden nggak harus membuat minuman dulu untuk mencapai suatu produk, tapi Aden bisa merubah minuman itu menjadi survei, gitu. Nah, produk yang berupa survei ini Aden harus ubah ke dalam bentuk data. Caranya gimana? Ya ambillah surveinya ke bukan cuma 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang, gitu kan ya, ke beberapa orang yang menurut Aden jawabannya cukup bisa diambil dengan kredibel, cukup apa namanya objektif gitu ya. Inilah yang disebut dengan fase measure, mengukur, diambil semuanya gitu kan ya.
Nah, setelah diukur dalam bentuk data dan diolah, barulah nanti keluar yang namanya kesimpulan. Kesimpulannya bisa dua. Kalau dalam hal ini, bisa orang yang tidak sehat mau minuman herbal atau orang yang tidak sehat tidak mau minuman herbal. Nah, kalau misalnya Aden pada kenyataannya data menunjukkan bahwa orang yang tidak sehat itu juga tidak mau minuman herbal, nah ini sulitnya. Aden harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa memang ya mungkin di daerah ini bukan keseluruhan Indonesia bahkan dunia, tapi mungkin di daerah ini misalnya di Purwokerto, kalau misalnya gua bisnis minuman yang herbal ya mungkin nggak laku gitu. Nah, ketika dia mempelajari ini, dia harus mengenerate, membuat ide baru lagi. Bisa jadi herbalnya dibentuk yang lain atau apapun juga, atau bahkan benar-benar shifting gitu, ganti lini bisnis begitu. Jadi ini adalah build, measure, learn loop yang harus dilakukan oleh seluruh pengusaha yang saat ini banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sukses juga. Dan ini harus dilakukan dengan sangat cepat supaya kelihatan hasilnya. Kalau misalnya melakukan loop ini, lingkaran ini dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, itu kelamaan, nggak bakal sukses-sukses nanti. Harus cepat. Kalau bisa dilakukan dalam waktu 1 malam, sangat bagus gitu. Misalnya ada yang udah punya network yang bagus untuk melempar survei, 1 malam, tolong dong, isi dong, itu bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan sebulan, ya sebulan masih acceptable lah, masih oke. Begitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan untuk yang itunya Bless. Gitu. Jadi ketika tadi sudah mencapai di step data dan harus belajar, itulah saatnya ketika si pelaku bisnis itu menentukan 2 hal. Ini istilah ya Bless ya. Istilahnya adalah pivot atau persevere. Pivot itu artinya berubah. Kalau misalnya ternyata hipotesa atau ide yang kita punya dari awal itu salah, ya lu harus pivot, lu harus ubah strateginya. Tapi kalau ide tadi yang lu buat di awal itu ternyata dimakan sama pasar dan sesuai dengan kebutuhan, lu bisa persevere. Persevere itu artinya lanjut gitu. Dan lu ketika lanjut, lu harus membuka ide-ide baru lainnya lagi. Gitu. Jadi itu sangat penting untuk benar-benar melakukan inovasi, pivot, dan persevere. Gitu sih, Pak. Semoga menjawab ya. Dan bagaimana Bang untuk memaksimalkan layanan pengiriman barang agar pengiriman barang itu sesuai dengan tepat waktu Bang? Nah, untuk menjawab itu, ya simpel jawabannya. Proses secepat mungkin. Tapi, jangan lupa bahwa kalau kita ngomongin era pandemik saat ini ya, kita nggak bisa pungkiri banyak keterbatasan. Banyak ekspedisi yang nggak bisa masuk ke daerah-daerah tertentu. Nah, kalau demikian adanya, apa yang harus dilakukan adalah komunikasi kepada customer. Dengan cara apa? Jadi misalnya ada orang pengen beli sambal dorsata ke toko gue bisa bilang tuh, terima kasih, kan kita kan bisa chat kan ya, terima kasih telah membeli sambal di toko kami, tapi berhubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ada kemungkinan pengirimannya terlambat, mohon pengertiannya, terima kasih, gitu. Nah, itu sangat penting, karena yang tadi aku bilang di awal, mindset-nya itu harus sudah benar-benar terbentuk bahwa bisnis itu dinamis. Kalau misalnya sekarang ada masalah, ya gue harus menyadari bahwa itu ada masalah. Nah, ketika ada masalah dan ada kemungkinan keterlambatan, berarti gue harus melakukan komunikasi. Tapi tetap sebisa mungkin kita proses secepatnya. Produknya apa, packing secepatnya, habis itu kirim secepatnya. Tapi komunikasi jadi hal yang penting kepada customer. Dan apa yang harus dilakukan toko online Bang ketika terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang? Apa yang harus dilakukan toko online? Komunikasi. Dan yang pertama komunikasi ya, Bless.
Jadi jangan lupa kasih tahu kepada si customer bahwa ada keterlambatan barang, sama jangan lupa ini salah satu tips juga untuk kita yang lagi pengen mulai jualan. Dan jualan online itu sangat-sangat terbuka luas bisnisnya, peluangnya gitu kan ya. Yaitu apa? Yaitu ketika ada keterlambatan, si pemilik pemilik toko online ini harus benar-benar bisa kasih tahu kepada sellernya bahwa akan ada keterlambatan dan kasih apa itu tadi satu nama lupa aku, gimmick permintaan maaf gitu kan ya. Jadi say sorry kepada customernya, kita terlambat nih, sorry ya, atau bisa kasih voucher gitu. Jadi si pemilik toko online ini bisa kasih voucher karena adanya keterlambatan saat ini, sebagai permintaan maaf kami berikan voucher, sehingga kalau misalnya belanja di toko kami lagi, Anda akan diberikan diskon sebesar let's say 20% untuk minimum pembelian 90.000. Misalnya begitu. Tapi balik lagi, komunikasi menjadi hal yang penting. Gitu, Blaise. Produk yang paling laris Bang selain masker atau hand sanitizer itu apa Bang? Produk yang paling laris selain kedua itu. Nah, kalau produk, gue akan membawa ini bukan dari ranah Lazada ya, karena Lazada pasti punya datanya sendiri dan gue nggak bisa buka di sini begitu. Tapi intinya begini, teman-teman harus lihat pasar, gitu ya. Nah, kayak jadi rahasia umum bahwa beberapa waktu lalu produk-produk sembako itu banyak banget dicari, ya kan ya. Kalau misalnya kita waktu PSBB diumumkan begitu, itu Carrefour dekat rumahku itu bisa ramai banget orang untuk ngebeli sembako gitu kan ya. Nah, sense yang seperti itu harus dibangun. Lihat lihat tren yang saat ini sedang terjadi di daerahmu, Medan atau Indonesia secara umum, dan grab, langsung dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang produknya lagi laku sembako, ya udah cari usaha yang berhubungan dengan sembako kalau pengen ikutan mainstream, kalau pengen ikutan arus. Tapi ada beberapa orang pelaku usaha yang misalnya Aden gitu kan ya gue pengen jualan minuman herbal, nggak masalah. Tapi ketika kita tahu bahwa gua pengen membangun brand gua mengasih baik itu dalam jangka waktu 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan, ya itu sangat bagus. Tapi tetap harus dilakukan inovasi. Orang sekarang lagi lagi nyarinya bahan-bahan sembako dan barang gua nggak terlalu dilirik gitu kan ya. Ya gua harus melakukan promosi-promosi supaya orang melirik barang gua. Gitu, Blaise. Selain promosi ataupun diskon nih Bang. Nah, cara online untuk menutup kerugiannya itu seperti apa Bang? Untuk apa? Untuk menutup kerugian. Untuk menutup kerugian. Selain promosi atau diskon. Oke. Sebenarnya ini dua hal yang beda, Blaise. Untuk menutup kerugian itu kita selalu melihat kayak gini. Dan selalu bilang kepada teman-teman seller, kalau misalnya hal-hal terjadi di toko lu yang akhirnya membuat lu tanda kutip ya cukup rugi, harus dilihat nih, yang rugi itu atas barang yang mana. Nah, itulah pentingnya diversifikasi gitu. Jadi ketika gue sebagai pelaku usaha cuma jualan 1 botol doang ini gue bahaya. Tapi bukan berarti nggak bisa sukses ya, cuman bahaya aja. Karena ketika ini nggak laku, udah habislah gue gitu kan ya. Misalnya gue udah punya stok 100, nggak laku nih, udah habis. Nah, oleh karena itu gue harus melakukan diversifikasi. Gue tahu ini sekarang gue udah rugi, ya udah. Kalau gue pengen promosi boleh gitu kan ya. Tapi teman-teman harus sadar lah suatu saat lagi bahwa ketika jualan itu, apalagi jualan online ya dan fashion misalnya, itu banyak banget yang namanya stok mati gitu kan. Jadi barang-barang yang udah
out of date, yang udah out of date itu ya istilahnya ya, udah nggak zamannya lagi, itu kadang-kadang jadi stok mati tuh di tokonya mereka. Nah, caranya gimana untuk yang stok mati ini? Ya udah dibakar duit, kayak HPP-nya 1.000, gue jual 800 gitu, jual rugi. Tapi jangan lupa untuk diversifikasi, cari lagi model-model baru yang kayaknya tren. Kalau orang-orang yang jualan fashion biasanya mereka cari banyak di Pinterest, di Instagram, cari model-model yang terkini, jualan itu gitu. Tapi harusnya pengusaha yang baik harus tahu nih, gua harus memiliki dana cadangan di kantong gua untuk menutup kerugian. Jadi ketika ada satu barang yang rugi, ya gue nggak kaget karena gue sudah memprediksi gitu loh, dan gue udah punya dana cadangan. Gitu sih, Pak. Dan barang-barang yang memungkinkan Bang yang nggak perlu dijual selama pandemi ini apa Bang? Kenapa? Barang-barang yang mungkin untuk tidak dijual selama pandemi apa Bang? Yang mungkin untuk tidak dijual? Ya, selama pandemi. Supaya tidak terjadi. Tidak dijual ya? Kalau menurut aku sendiri sih semuanya sangat mungkin untuk bisa dijual. Menurut aku ya, aku ngelihatnya masih kayak gitu. Kayak misalnya banyak orang yang mengira kemarin itu pas Lebaran pengusaha-pengusaha online yang jualan fashion itu mereka pasti ngira, aduh kayaknya gue takut nih turun gitu kan, karena orang sudah pada belinya beli telur, beli gula, beli sembako gitu kan ya, nggak beli fashion lagi. Ternyata enggak. Ternyata peminat untuk fashion masih banyak banget gitu. Terus misalnya barang-barang aneh, pancingan misalnya ya, ada aja yang beli, Bles. Jadi gue kembali ke statement gue yang awal bahwa bisnis online itu peluangnya gila, gede banget. Makanya kalau kita sebagai pelaku bisnis saat ini sudah jalan bisnis, atau teman-teman yang baru pengen mulai bisnis, walaupun teman-teman bukan berasal dari mahasiswa jurusan bisnis ya, bisa dari manapun, itu bisnis online adalah salah satu bisnis yang survive di era pandemik sekarang ini. Jadi teman-teman jualan apa aja bisa, pasti bisa. Tapi ingat yang kayak tadi ya, yang saya bilang idea, produk sama data gitu kan ya, build, measure, learn itu siklusnya harus dilakukan. Kalau gagal, buat lagi. Kalau gagal, buat lagi. Kalau gagal, buat lagi. Jadi jawabannya semuanya bisa dijual, Bless. Kalau ini Bang, apa ya mau kita tadi ya? Nah, adaptasi baru apa sih Bang yang harus dilakukan selain yang Abang bilang tadi, yang barusan Abang bilang, adaptasi baru apa yang harus dilakukan toko online? Oke. Kalau kita pengen ngomongin secara spesifik adaptasi apa yang harus dilakukan, ini kita sudah sering banget ngobrol sama seller-seller pelaku-pelaku dunia toko online gitu ya. Mereka melakukan beberapa hal seperti yang tadi melakukan PSBB di tokonya masing-masing gitu kan ya. Yang tadinya 10 orang karyawan kerja barengan akhirnya shifting gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, jam kerjanya kadang dikurangin. Ada beberapa toko online yang kayak gitu. Jadi misalnya jam kerja karyawan gue dari jam 8 sampai jam 6 tadinya. Tapi karena gue tahu di Jakarta MRT misalnya MRT itu kereta ya. Jadi kadang-kadang kan suka padat banget. Nah, makanya gue harus beradaptasi dengan ya udah jam kerja karyawan gue kurangin. Misalnya jadi pulang jam 3. Jadi mereka pulang ketika hari keretanya belum padat banget gitu ya. Terus apalagi yang mereka lakukan? Mereka kadang-kadang suka main bareng. Karena ini new normal ya. Jadi mereka suka main bareng dalam artian olahraga bareng gitu. Tapi tetap jaga jarak. Kenapa? Karena di new normal ini stres orang cukup tinggi kan. Jadi mereka tetap harus di-refresh. Karyawan-karyawan tetap harus di-refresh. Kalau untuk teman-teman yang melakukan bisnisnya sendiri, menurutku, misalnya nih teman-teman masih belum punya karyawan atau sudah punya karyawan tapi masih cuma 1-2 gitu kan ya. Jadi belum terlalu besar adaptasi yang dilakukan, tapi intinya adalah konsisten aja untuk melakukan bisnis yang pengen dilakukan sama teman-teman. Mau itu jualan minuman,
mau itu jualan fashion, mau itu jualan barang-barang hobi, sepeda dan segala macam, intinya teman-teman ngelakuin aja gitu. Karena seiring berjalannya waktu, orang-orang tetap punya kebutuhan lah untuk membeli produk teman-teman. Mungkin Bang, langkah-langkah awal yang harus dilakukan seseorang ketika membuka usaha toko online selama pandemi ini apa Bang? Langkah-langkah awalnya Bang? Oke, teman-teman pertama harus tahu apa yang teman-teman pengen jual. Balik lagi ke lingkaran yang tadi ya, build, measure, and learn gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu idenya apa untuk di-build, untuk dibangun menjadi produk. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu pengen produk apa, ya susah. Teman-teman harus melatih diri teman-teman untuk melakukan riset kecil-kecilan. Bisa jadi teman melakukan produksi sendiri atau teman-teman jualan produk orang gitu. Nah, setelah teman-teman udah punya ide gitu kan ya, udah cara kedua dan cara terakhir adalah langsung daftar toko online apapun itu, mau itu Lazada, mau itu Tokopedia, mau itu Shopee, daftar, udah itu aja, jalanin dulu. Kalau misalnya teman-teman cuman kebanyakan mikirin bisnis plan segala macam, nggak bakal jalan-jalan, percaya deh. Mendingan langsung buat toko online-nya, daftar, dan daftar toko online itu sangat-sangat gampang. Dan ini Bang ada pertanyaan dari para peserta, katanya dia ingin bertanya bagaimana cara mengatur waktu dan pikiran jika kita bekerja sambil membuka usaha online. Dari Francisca Ika, aku pengen kasih tahu satu pengalaman real dari temanku. Tapi ini bukan aku ya, ini temanku. Dia itu umurnya itu sudah kayaknya udah di atas 40 tahun deh. Atau bahkan udah 50 tahun. Intinya sudah tua gitu ya. Dan dia bukan tipikal orang yang tanda kutip ya, well educated. Enggak, bukan orang kuliahan lah gitu intinya. Tapi hampir setiap hari dia baru tidur jam 3 pagi. Ngapain? Belajar, ngotak-ngatik gitu. Jadi kalau untuk menjawab bagaimana cara mengatur waktu dan pikiran, untuk mengatur waktu ya berarti kita harus tahu yang mana yang mesti dikorbankan. Kalau dalam hal yang tadi cerita aku adalah yang dikorbankan adalah kondisi fisik capek. Tapi again ya teman-teman mesti tahu ya bahwa yang paling berharga itu dibandingkan bisnis, uang dan segala macam, yang paling penting adalah kesehatan. Tapi bukan berarti ketika kita memikirkan kesehatan kita nggak bisa menghabiskan waktu malam kita. Kalau misalnya kayak aku ngerjain Dorsata Kitchen gitu kan ya, dari pagi sampai malam kerja gitu kan ya, working from home sejauh ini di rumah. Nah, aku pakai 2 laptop gitu. Jadi kayak misalnya sebelah kiri toko gitu kan ya. Terus kadang-kadang ya sebelah kanan aku buka mana laptopku yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada orderan masuk, aku langsung proses dan prosesnya itu nggak nyampe 1 menit, cepet banget jadi pakai 2 gitu ya. Tapi ya itu dikorbankan waktunya untuk multitasking. Walaupun sekali lagi kita sama-sama tahu ya bahwa sebenarnya multitasking itu nggak bagus untuk otak kita. Tapi harus ada yang dikorbankan. Harus ada harga yang harus dibayar gitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita pengen biasa-biasa aja, kita nggak mungkin bisa jalan. Pikiran pasti capek. Ada sakitnya? Pasti. Kalau kagak, lu bakalan diem-diem aja di situ bisnisnya. Gitu. Tapi yang tadi gue bilang, lu harus siap untuk gagal dan lu harus siap untuk memperbaiki. Itu aja. Nah, tadi kan Abang bilang juga pikiran-pikiran yang gagal. Nah, apa sih Bang pikiran-pikiran yang harus dihindari dari pengusaha toko online untuk tidak terpukau dengan pikiran yang jelek dalam dirinya sendiri, Bang? Yang tadi Abang bilang kan gagal. Oke. Sebenarnya satu pikiran yang harus dimiliki sama kita semua, satu kata yang harus diresapi sama kita semua adalah yang tadi gue udah ngomongin juga di awal banget, teman-teman belum pada hadir, sama Blessing sama Uzia. Satu kata, konsisten. Itu aja, udah. Kalau orang punya ide bagus tapi dia nggak konsisten, dia nggak bakal bisa dapat traffic yang banyak, dia nggak bakal bisa sukses.
Kalau misalnya teman-teman punya keinginan pengen jualan online, tapi ternyata teman-teman cuma buka toko online-nya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya teman-teman belum serius namanya. Konsisten setiap hari buka, komitmen. Oke, malam setiap hari gue harus menyediakan waktu setengah jam atau 1 jam untuk ngebangun toko gue. Itu aja terus lakuin. Jadi konsisten itu sangat penting untuk memulai usaha. Dan sebenarnya konsisten juga sangat penting bukan hanya untuk memulai usaha, tapi untuk melakukan apapun yang kita pengen capai di dunia kita masing-masing. Ada teman-teman yang pengen cari beasiswa misalnya, ya teman-teman harus menyediakan setiap hari berapa jam, setengah jam kah, 1 jam untuk tulis esai atau apapun itu juga. Gitu. Tapi kalau dalam hal ini berarti teman-teman harus memulai menyisihkan setiap waktu untuk ngotak-ngatik toko online-nya. Mungkin boleh share Bang berbagi pengalaman Bang ketika menjual sambal yang tadi Abang bilang itu, boleh Bang share pengalaman sedikit saja, baik atau buruknya pengalaman. Baik atau buruknya waktu aku ngalamin waktu kita meeting, kita foundernya ada 1, co-founder 3, jadi kita total berempat. Ketika kita meeting sampai jam 2 pagi atau 3 pagi gitu. Meeting online karena kan masing-masing di rumah. Capek banget, dan abis itu ketika kita lagi meeting gitu kan, yang namanya keluarga kecil, punya anak kecil, dan besok pagi mesti kerja lagi, diomelin sama istri, dan itu hal yang wajar gitu. Tapi pusing, tapi kalau misalnya nggak dijalanin, ya gue nggak bakal bisa membangun brand Dorsata Kitchen bareng teman-teman gue dong. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan sih, gitu. Terus kayak simple lah ya, berani untuk mengemukakan pendapat yang jujur kepada rekan kerja itu penting. Kayak misalnya kalau di Dorsata itu aku bilang ini sambelnya nggak pedes gitu kepada chef kami gitu kan ya. Ya harus dibilangin, bakalan sakit hati, mungkin sakit hati, tapi yang pasti hatinya harus terbuka dulu gitu. Misalnya Karis sama Uzia nanti suatu saat bakalan terjadi slack, nggak masalah, karena itu hal yang bagus kalau ditanggapi dengan positif. Gitu aja. Apa Bang? Mau ditanya Bang Adan? Soalnya habis pertanyaan. Tanya deh, Kak Arya. Nah. Bro, kecil banget suara bro. Halo, cek. Ya sedikit kedengeran sih. Oke. Itu ada pertanyaan dulu tuh. Saya biar keluar dulu. Oh iya udah oke. Oke. Dari Kak Francisca lagi, target yang pas jika kita membuka usaha online saat pandemi seperti ini di kalangan apa Bang? Dan seperti di kalangan orang tua atau anak muda ya? Oke. Francisca Ika, aku nggak tahu backgroundnya Francisca Ika ini apa, tapi ini adalah sebenarnya model yang Francisca Ika bilang ini adalah model yang lama, segmentasi pasar yang lama. Apakah gue pengen jualan kepada orang tua atau anak muda ya? Nah itu yang lama tuh. Kita harus shifting. Sekarang bukan zamannya lagi untuk nargetin pasar itu berdasarkan jenis kelamin atau usia, itu udah bukan zamannya lagi. Karena sekarang zamannya bagaimana kita membuat segmentasi pasar itu berdasarkan interest. Jadi interestnya si orang ini, interestnya segmen ini, kita pengen arahin ke yang mana gitu. Sorry, mungkin aku parafrasekan ya. Aku punya barang ini, berarti pasar-pasar yang mana aja, segmen pasar yang mana aja yang kira-kira punya keterkaitan interest dengan barang ini. Misalnya, gue pengen mengincar pasar yang suka, sorry ini warnanya apa? Biru bukan? Ya, biru. Ya, biru. Maaf ya teman-teman, saya soalnya buta warna. gitu ya. Misalnya ya, gue akhirnya mengincar pasar yang
apa namanya, segmen pasar yang suka warna biru. Itu pertama. Atau segmen pasar yang suka koleksi botol. Itu yang kedua. Atau segmen pasar yang suka botol dengan shape yang unik. Itu yang ketiga. Nah, harusnya sekarang sudah seperti itu, Francisca. Jadi bukan berdasarkan umur lagi, orang tua atau anak muda, bukan. Tapi sudah berdasarkan interest. Halo Bang. Ya. Oke, Bang ada tadi mau bertanya Bang. Ya, Bang Rian ini nih senior saya di SMA 47, guys. Ini jago matematika UI. Meskipun buta warna tapi jago matematika UI. Ya, mau nanya nih, kalau misalnya menurut lu gimana nih? Kalau mau, kan Bang Asibae mau minuman juga nih, literan atau 500 mili. Kalau misalkan gue udah cari informasi, kalau misalnya di Pulau Jawa bisa lah ada yang 1 hari itu lewat Pos Indonesia. Nah, tapi kalau keluar pulau kan tentu nggak mungkin 1 hari, atau ada yang 1 hari. Nah, kalau nggak mungkin 1 hari, dari kami itu berpikirnya kami harus frozen minumannya. Memang kami udah punya pengalaman ketika kami frozen, lalu kemudian beku sekian hari, lalu kemudian dicairkan gitu, tapi bukan dipanasin ya, dicairin biasa, itu rasa nggak berubah, tetap oke kayak gitu. Nah, cuman pengen nanya kalau pengiriman frozen itu bagaimana ya? Misalnya siapa tahu ada tips and trick atau bagaimana informasi gitu. Iya. Oke, kalau frozen, Dan, gue juga kemarin ngobrolin sama temen gue yang pengen jualan frozen food gitu kan ya. Jadi gini, yang pasti lu harus tahu dulu expired date, duration produk lu itu berapa lama. Gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya ternyata dalam suhu ruangan lu bisa bertahan 1 hari doang, itu cukup dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya lu dalam suhu ruangan itu bisa bertahan beberapa hari, menurut gue masih bisa banget. Kalau misalnya untuk frozen sebenarnya kan ada beberapa cara, dan gue yakin lu juga udah melakukan riset. Ada yang namanya ice gel, ada yang namanya block gel, gitu kan ya, apapun beberapa. Atau ada beberapa orang yang cukup berani invest karena mereka punya modal. Lu tahu yang model kayak styrofoam nggak? Nah, itu sebenarnya salah satu cara yang baik sebenarnya. Lu masukin styrofoam, tapi styrofoamnya ini memang lumayan mahal ya. Mahalnya itu bukan yang kayak berapa puluh ribu, enggak. Tapi cukup menambah sekian persen sebagai HPP lu lah ya. Habis itu dimasukin ice gel, dan ice gelnya ini kan sebenarnya bisa dipakai, lu bisa buat sendirilah pakai kemarin itu tepung sagu, kalau gue baca tepung sagu, lo otak-atik segala macam, masukin di plastik onsan, dimasukin di dalam ice gel itu. Dan itu cukup oke banget gitu. Tapi bahkan kalau menurut gua, lu mesti coba dulu dengan cara biasa, Den. Apakah udah pernah dicoba atau belum ngirimin minuman lu ke misalnya nih Blessing di Purwokerto ya, Uzia di Medan, dengan packingan yang biasa aja. Nah, menurut gue itu lu harus coba. Karena kalau nggak dicoba, lu nggak bakal bisa tahu. Kayak yang tadi gue bilang, Den, ketika lu punya ide dan lu udah punya produk, lu harus coba cari datanya. Cari datanya bagaimana? Eksperimen. Dalam hal ini lu kirimlah ke siapapun yang di Medan dan tanya hasilnya bagaimana. Kalau ternyata nggak jauh-jauh banget dari ekspektasi lu, ya udah, daripada lu nambah segala macam styrofoam, ya lu kirim kayak gitu aja, nggak masalah gitu. Yang pertama kali gue khawatirin kemarin itu ketika gue ngirim sambal ke Medan. Sambal itu kan juga, apalagi gue sambalnya itu bukan sambal yang pakai bahan pengawet. Jadi kemungkinan untuk dia basi lebih mungkin, gitu kan ya. Nah, yang gue lakukan apa? Gue ngetes kemarin tuh ke Medan. Terus ada orang, ya oke-oke aja kok, aman kok gitu. Dan bukan ke Medan doang, ke beberapa tempat yang lainnya. Habis itu gue buat packingannya ya cukup bagus lah ya. Gue kasih plastik, terus kasih bubble wrap yang bagus juga supaya dia bisa tahan banting dan segala macam gitu. Tapi
ultimate-nya sebenarnya lu pakai yang itu apa namanya styrofoam box-nya itu, Den. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sebenarnya ada yang namanya sekarang fulfillment service. Nah, fulfillment service ini mereka apa namanya punya beberapa main warehouse, Den. Jadi kayak gue lupa kalau nggak salah namanya Crudible deh. Kalau gue nggak salah ya, lu bisa cek dan nanti Crudible. Jadi dia tuh bisa punya beberapa warehouse utama di beberapa kota inti. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Surabaya misalnya. Nah, lu bisa kontak-kontakan sama mereka karena mereka punya mesin pendingin, Den. Nah, jadi bagaimana caranya? Bukan mesin pendingin, ruang pendingin. Jadi kayak lu kirim ke mereka gitu kan ya dalam bentukan apa namanya produk biasa dan kasih tahu bahwa ini baiknya disimpan di dalam frozen. Mereka punya tuh servisnya. Akhirnya mereka misalnya kirimin dari yang di Surabaya ke Medan. Nah, di Medan mereka disimpan dulu tuh. Tapi lu harus kasih stok ke mereka, misalnya 100 stok atau berapa gitu. Jadi ketika nanti ada pembelian dari customer lu yang di Medan, lu nggak harus kirim dari Purwokerto gitu. Lu bisa ngirim dari warehouse-nya dia yang ada di Medan. Gitu, Bro. Nah, itu berarti apa dia? Pos Indonesia atau apa? Atau Namanya di Crudible, kalau gua nggak salah ya. Kredible. Crudible. Nah, lu bisa cari intinya dia model kayak istilahnya fulfillment service. Nah, jasa fulfillment itu intinya kan pemenuhan pesanan gitu. Nah, itu banyak banget. Ada Crudible, terus ada beberapa gue lupa. Tapi yang salah satu yang cukup oke namanya Crudible. Gitu. Siap. Nah, itu oke. Dan ini Bang, pelanggan untuk apa namanya ketika melakukan pengiriman gimana? Sorry, Bles, kurang kedengeran, Bles. Halo Bang. Iya. Iya. Cara meyakinkan pelanggan ini Bang, karena kan pelanggan kan nggak semua yakin bahwa barang-barang yang dijual toko online itu aman. Nah, caranya itu gimana Bang supaya para pelanggan tetap yakin bahwa yang dijual toko online itu aman? Bagaimana cara meyakinkannya Bang? Yang pertama lagi-lagi mindset ya, bahwa sebagai pengusaha lu nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang nggak puas, ya itu santai aja, woles gitu, nggak usah yang sampai dibawa ke hati, karena pasti ada yang kayak gitu. Walaupun lu udah kasih service yang bagus segala macam, abis itu lu dapat bintang 1, ada aja yang kayak gitu. Jadi benar-benar pertama lu harus woles aja gitu. Wajar satu produk satu customer tidak senang, tapi 99 customer lainnya senang, ya nggak masalah gitu. Tapi bukan berarti lu meniadakan si opininya satu customer ini. Kalau ternyata menurut lu opininya bagus, ya lu ambil. Tapi kalau misalnya lu mesti mengorbankan 99 lainnya, ya ngapain gitu. Itu yang pertama. Jadi lu harus memiliki mindset, ya memang nggak semuanya gue bisa puaskan. Tapi yang kedua, kita tuh selalu bilang sama teman-teman seller, kalau di Lazada, di community Lazada, namanya Lazada Club ya, kita selalu bilang service excellence. Nah, itu jadi terms, jadi satu jargon yang cukup penting lah untuk teman-teman seller kalau di Lazada Club ya. Jadi bagaimana kita memberikan service yang excellence, mulai dari ketika orang nanyain barang di toko kita harus kasih pelayanan yang terbaik. Jawab chat. Lu pernah gak, Bles, nanya toko online hari ini tapi dijawabnya besok atau bahkan minggu depan? Gue yakin pernah. Nah, service excellence dimulai ketika orang datang. Ketika lu kedatangan customer dan dia nanya, lu harus jawab dengan cepat. Kalau bisa malah kita punya standar, kalau bisa lu jangan sampai 30 menit lah jawabnya. Kalau bisa saat itu di chatting lu langsung jawab begitu. Jadi lu harus standby laptop lu gitu kan ya.
Nah, itu yang dari yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada apa-apa kayak yang tadi, ada kemungkinan keterlambatan pengiriman, lu harus komunikasi sama customer lu. Sorry, ini berlaku bukan cuma yang di marketplace kayak Lazada, Tokopedia, Shopee ya. Bisa jadi untuk teman-teman yang jualan di Instagram juga melakukan hal yang sama. Kalau misalnya kayaknya ada keterlambatan, komunikasikan. Maaf, saya mengalami hambatan di pengiriman karena misalnya wahananya, kan ada salah satu pengiriman misalnya wahana lagi di tempat saya lagi error misalnya begitu. Jadi benar-benar komunikasi itu jadi hal yang penting. Kalau dari aku sih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, cara supaya kita tidak puas diri ketika barang yang dijual itu misalnya meningkat nih, peningkatannya itu stagnan gitu. Nah, cara supaya tidak puas diri gimana Bang? Kalau aku selalu bilang sama teman-teman seller, ingat ya, di atas langit masih ada langit. Percaya gak ada orang yang dalam waktu, gue lupa, kayaknya 3-4 bulan, dia mulai dari nol sampai mencapai ratusan juta dalam waktu 3 bulan. Dan itu sangat mungkin, gitu. Tapi kita selalu bilang sama dia, ingat, di atas lu ada yang lain lagi yang lebih tinggi. Kalau lu nggak mau improve, kalau lu nggak mau mengubah omset per bulan lu dari 100 juta ke 200 juta, ya udah, lu nggak usah belajar. Tapi kalau misalnya lu mau, ayo kita belajar. Kalau misalnya sekarang lu omsetnya udah 1 miliar, lu nggak mau pengen ke 2 miliar, ya udah nggak apa-apa, nggak usah belajar. Tapi kalau lu mau ke 2 miliar, ayo belajar. Gitu. Jadi mindset paling utama adalah ingat ya, di atas langit masih ada langit. Dan bisnis itu dinamis, selalu berubah-ubah. Dan strategi setiap marketplace, setiap pasar, setiap Lazada, Tokped, Shopee, ataupun Instagram, Facebook, itu tools-nya selalu berubah-ubah. Jadi harus update, harus belajar. Karena kalau misalnya lu puas diri dan lu nggak mau belajar, yakinlah lu pasti bakalan ketinggalan. Oke Bang, terima kasih. Mungkin ini juga pesertanya juga nggak ada yang nanya Bang, kayaknya. Mungkin Bang, boleh nggak sih Bang nanti Instagram Abang di-share atau mungkin nomor WA? Baiknya yang mana Bang? Untuk para peserta bisa nanya-nanya ke Abang. Instagram aja kali ya. Berarti Instagram, nanti... ya betul. Instagram aku tuh di, aku kayaknya pakai nama Rian Marco deh, ya betul ya, Rian Marco. Jadi ini aku chat kali ya, Rian Marco, IG. Dan apa namanya, usaha online Abang juga boleh di-share juga Bang. Gersata Kitchen. Ini ya. Oke Bang. Ya. Makasih Bang udah menyediakan waktunya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Dan mungkin maaf dari saya mungkin Bang kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan kedepannya boleh diundang lagi nggak Bang? Untuk Boleh banget, Bless. Santai aja. kolaborasi dengan Bang Aden mungkin kali ya? Boleh. Iya Bang, kalau gitu Bang. Mungkin kita foto-foto dulu Bang, supaya ini teman-teman boleh ngidupin